Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada Nabi Muhammad SAW kita bersolawat. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Nur Hafiz SPMP yang telah memberikan ruang kepada kami untuk sedikit menjelaskan mengenai konservasi tanah dan air dan juga fungsi pokok tanah dan air. Dan juga kami ucapkan kepada teman-teman semua banyak terima kasih karena dukungan dari teman-teman semua sehingga video tugas ini bisa kami selesaikan. Perkenalkan, kami dari jurusan Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Indrekang. Saya sendiri atas nama Muhammad Yasir A dengan NIM 7320542110018, dan ada rekan saya Muhammad Yusril Nasrullah dengan NIM 7320542111040. Langsung saja kita sedikit menyinggung atau menjelaskan tentang konservasi tanah dan air dan juga fungsi pokok tanah dan air. Yang pertama adalah fungsi pokok tanah dan air dalam usaha tani yang berkelanjutan. Usaha tani berkelanjutan maknanya adalah bagaimana petani berusaha untuk kesehatan masyarakat dan juga lahan yang sehat dalam jangka waktu yang panjang untuk generasi-generasi selanjutnya. Nah, para petani yang menggunakan metode pertanian berkelanjutan ini memiliki usaha untuk bagaimana memenuhi kebutuhan makanan yang bernutrisi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Selain daripada itu, petani juga menjalankan konservasi air, kemudian meningkatkan kesuburan tanah, menyimpan benih-benih yang unggul untuk masa depan. Nah, metode-metode dari petani atau usaha tani yang berkelanjutan ini tidak hanya menghasilkan makanan, tetapi juga dapat membuat tanah semakin subur. Kemudian pasokan air bisa terjaga, kemudian benih-benih yang berharga itu dapat dipertahankan, dan kemudian keanekaragaman hayati ini bisa terpelihara dan membuat tanah tetap dapat memberi hidup bagi generasi-generasi yang akan datang atau selanjutnya. Kemudian tentang fungsi pokok tanah. Yang pertama adalah tempat tumbuh dan berkembangnya akar tanaman. Kemudian sebagai tempat habitat organisme tanah, baik yang menguntungkan bagi para petani ataupun yang merugikan para petani dalam konteks tanaman. Kemudian tanah juga berfungsi sebagai penyedia kebutuhan-kebutuhan sekunder tanaman atau unsur-unsur hara tanaman yang meliputi, yang pertama itu ada ZPT atau zat pengatur tumbuh, kemudian antibiotik dan toksin anti hama, serta enzim yang dapat meningkatkan kesediaan hara. Kemudian tanah itu seperti yang saya katakan tadi, penyedia unsur-unsur hara, namun selain itu tanah juga menyediakan air yang bisa digunakan tanaman untuk proses metabolisme dan yang lain sebagainya. Kemudian fungsi pokok air. Yang pertama yaitu membantu penyerapan unsur hara dari dalam tanah oleh akar tanaman. Nah, air yang telah diserap oleh akar ini berfungsi untuk memperlancar proses metabolisme, terutama pada proses fotosintesis. Nah, kemudian hasil dari fotosintesis ini kemudian tersalurkan dari daun ke seluruh bagian-bagian tanaman. Nah, selain itu fungsi pokok air juga bagi tanaman adalah untuk melancarkan aerasi udara dan suplai oksigen dalam tanah. Kemudian sifat dan fungsi tanah secara fisik. Di antara sifat-sifat tanah adalah ada tekstur, ada struktur, ada porositas, dan ada warna tanah. Nah, tentang fungsi tanah secara fisik yaitu sebagai tempat dan tumbuh berkembangnya perakaran tanaman atau penopang tegak tumbuhnya tanaman dan menyuplai kebutuhan air dan udara bagi tanaman.
Kemudian sifat dan fungsi kimia tanah. Nah, sifat tanah itu yang pertama ada pH tanah, kemudian ada kandungan unsur hara. Fungsi dari kimia tanah adalah sebagai penyuplai hara atau nutrisi dan unsur hara esensi. Kemudian sifat dan fungsi biologi tanah. Sifat dari biologi tanah yang pertama adalah sebagai tempat mikroorganisme mengurai bahan organik di dalam tanah. Nah, secara biologis tanah berfungsi sebagai habitat organisme yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara dan zat pemacu tumbuh atau disebut dengan aditif bagi tanaman, yang secara terpadu mampu menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomasa dalam produksi tanaman pangan, obat-obatan, industri perkebunan, kehutanan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kami sedikit singgung atau jelaskan kepada teman-teman semua. Apabila dalam penjelasan kami ini masih banyak yang tidak dimengerti, mohon untuk memberikan saran kepada kami, karena lagi-lagi dalam pemaparan materi ini kami keterbatasan ilmu yang kami miliki. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman semua, kami mohon maaf. Itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.